你在水面上呼唤着我，跨入未知，生怕失落。在奥秘中，当我寻见你，在深海里，我仍站立。我全心呼求你生命，我的眼单单仰望你。大海翻腾，我却安息在你怀里，因你属我，而我属你。Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh bertemu kembali. Dan saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan kalau kita dipertemukan kembali. Dan saya percaya bahwa banyak hal telah kita alami, yang telah kita terima dari Tuhan, dan itu merupakan bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di dalam terjemahan NIV mengatakan bahwa there will be terrible time in the last day. Ada waktu atau ada masa yang mengerikan di hari terakhir. Kapan itu hari terakhir? Hari terakhir ialah hari-hari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu dimulai ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Pada waktu dia naik ke surga, dia berkata, malaikat berkata bahwa seperti engkau memandang dia naik ke surga, demikian juga engkau akan melihat dia datang kembali untuk yang kedua kali. Jadi the last day atau hari-hari terakhir itu dimulai ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dan 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang percaya, ketahuilah, dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang mengerikan, akan datang masa yang menyulitkan. Dan saya percaya bahwa banyak di antara kita yang mulai mengalami masa yang sukar ini. Saat ini kita sulit untuk pergi keluar, kita sukar untuk mencari pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Mengapa bisa terjadi masa yang sukar? Alkitab mencatat bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Itu sebabnya hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar karena dunia telah dikuasai oleh si jahat. Dan ini sebetulnya peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya 2000 tahun yang lalu. Sebelum terjadi, Rasul Paulus sudah mengingatkan. Dan kita yang hidup di zaman ini, kita diingatkan kembali bahwa kita berada di masa-masa yang sukar.
Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang mengerikan ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus hidup dengan bijaksana. Kita harus bijaksana mengelola berkat Tuhan. Kita harus bijaksana mengelola apa yang Tuhan sudah berikan. Bukan waktunya untuk kita bermalas-malasan. Mengapa banyak orang Kristen yang tidak bisa diberkati? Karena mereka hidup di dalam kemalasan. Mereka hanya berharap belas kasih. Mereka hanya menuntut kepada pemerintah. Mereka hanya menuntut supaya orang lain yang tolong mereka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya Tuhan memberikan kepada mereka talenta, memberikan kepada mereka kuasa, memberikan kepada mereka hikmat, memberikan kepada mereka kebijaksanaan. Tetapi mereka tidak mau menggunakan apa yang Tuhan berikan untuk bagaimana supaya mereka boleh hidup bijaksana. Itu yang pertama yang saya mau ingatkan. Mari kita orang-orang percaya, kita hidup bijaksana di hadapan Tuhan, miliki hikmat daripada Tuhan. Ada teman saya yang berkata bahwa sebetulnya untuk hidup itu tidak terlalu mahal. Untuk biaya hidup itu tidak terlalu mahal, tetapi yang mahal ialah gaya hidup. Banyak orang Kristen terjebak di dalam gaya hidup. Gaya hidup yang modern itu adalah pengaruh daripada si jahat. Oleh karena itu, mari hari-hari terakhir ini kita menyadari bahwa kita hidup di masa yang mengerikan. Kita hidup di masa yang sukar. Miliki hikmat supaya Tuhan tolong kita mengelola apa yang Tuhan berikan. Kemudian yang kedua yang saya mau ingatkan, kalau kita berada di masa-masa yang sukar, itu artinya apa? Tuhan ingin supaya kita hidup terus bergantung hari demi hari kepada Tuhan. Kalau kita ingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Berikanlah kami makanan yang secukupnya hari demi hari. Itu artinya apa? Tuhan ingin hari demi hari kita hidup bergantung kepada Dia. Hari demi hari kita mengharapkan belas kasihan-Nya. Hari demi hari kita mengharapkan pertolongan daripada Dia. Sebab apa, saudara sekalian? Kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Tetapi firman Tuhan ingatkan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak dikecewakan. Kemudian yang ketiga saya ingatkan, ketika kita tahu bahwa ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang mengerikan, saya ingin supaya kita jangan kecewa. Sebab Bapak, firman Tuhan sudah menyampaikan. Tuhan pernah berkata ketika Dia datang, apakah Dia mendapati iman di bumi? Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang yang imannya akan tergelincir. Ada banyak orang-orang ketika menghadapi masa yang mengerikan ini, mereka dengan gampang meninggalkan Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya mau ingatkan, kalau kita tahu kita hidup di dalam masa yang sulit, masa yang sukar, jangan kita kecewa dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita belajar seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan apa yang dimaksudkan? Yaitu pertandingan iman. Mari di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang mengerikan ini, kita jangan pernah kecewa kepada Tuhan, tetapi kita mengakhiri pertandingan ini sampai akhirnya. Dan kita percaya bahwa ada mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan. Dunia ini sementara. Dunia di mana kita tinggal akan berakhir. Itu yang Alkitab katakan. Tetapi ada dunia yang baru, surga yang baru. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Dan saya rindu kita semua punya impian, punya tujuan, bahwa suatu saat kita akan menempati dunia yang baru, rumah yang baru, di mana dikatakan tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian dimanapun Anda berada, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita kembali bahwa kita hidup di dalam masa-masa yang mengerikan, hidup di dalam masa-masa yang sukar. Dan saya berdoa supaya kekuatan yang baru, semangat yang baru
Tuhan berikan kepada kita semua. Mungkin ada di antara kita yang saat ini bergumul. Saya berdoa supaya berkat Tuhan turun, terobosan Tuhan lakukan, supranatural Tuhan kerjakan, hal-hal yang luar biasa, yang ilahi, yang terbaik, itu saudara alami dalam kehidupan saudara. Saudara terhindar dari segala mara bahaya. Berkat Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.